warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya teman-teman yang ada di rumah. Kembali lagi di podcast kami, podcast tentang kesehatan. Ya, di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 6, yaitu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya teman-teman ya. Kan ada pepatah tuh ya teman-teman ya. Kalau tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kita harus perkenalan terlebih dahulu untuk teman-teman yang ada di rumah. Oke, saya moderator Anggora Birantika dan juga ada teman saya ya ini penanya Halimatus Sadia, Muhammad Hakim Negara, dan saya Gesa Tegar Sarung Mauludin. Oke, itu tadi tim-tim dari kelompok 6 yang sangat luar biasa. Ada Anggora Birantika, Halimatus, Hakim dan juga Gesa. Ya, kami teman-teman ini kelompok 6 dari Universitas Muhammadiyah Lamongan. Tentunya kami juga di sini tidak sendirian, teman-teman. Kami ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa. Ya, ini Kak siapa? Halo, selamat pagi adik-adik. Saya Kakak Elirva Yanti dari Angkatan Alumni Universitas Muhammadiyah dari Angkatan 2018. Kak Elirva, mungkin kesibukan hari ini apa aja nih Kak? Setelah lulus dari Universitas Muhammadiyah Lamongan. Kesibukannya biasanya saya bekerja di klinik kesehariannya, terus sama kesibukan lainnya ngelesin anak-anak gitu. Oke, luar biasa ya teman-teman ya. Jadi di tengah-tengah kesibukannya Kak Elirva ini bisa menyalurkan ilmu tentang apa sih teman-teman ilmu yang kita pelajari hari ini? Sistem pernapasan dan juga kardiovaskuler. Jadi di sini kami juga akan membahas tentang penyakit-penyakit tren dan juga isu-isu tren yang sedang booming di masyarakat, yaitu tentang Omikron dan juga COVID-19. Ya, mungkin bagaimana pendapatnya teman-teman? Apakah ada pertanyaan tentang tren dan isu penyakit sistem pernapasan dan juga kardiovaskuler ini? Mungkin saya kembalikan kepada Halimatus saja ya, sebagai penanya. oh ya Kak, mau tanya, penyakit sistem pernafasan itu apa aja sih Kak? Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya Dek, kalau sistem pernafasan merupakan pertukaran gas dan terdiri dari beberapa bagian. Ada bagian atas, ada bagian bawah ya. Bagian atas terdiri dari hidung, faring, laring, epiglottis, dan bagian bawah antara lain trakea, bronkiolus, pulmo atau yang disebut paru-paru ya. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Saya mau tanya, penyakit apa saja sih Kak yang sering terjadi di sistem pernafasan itu? Oke, baik, saya akan menjelaskan sistem penyakit apa saja sih yang banyak yang terjadi. Antara lain ada yang bawaan, ada yang langsung tertular dari eksternal atau internal atau yang disebut ya. Kalau dari bawaannya seperti kanker paru-paru yang sering terjadi di sini. Kalau yang dari eksternal antara lain kayak flu atau TB merupakan salah satu faktor penyakit yang sering terjadi ya. Terus salah satu penyebabnya karena bakteri atau yang disebut dengan bakteri Mycobacterium gitu. Oke, baik, ada yang ditanyakan lagi? Lalu apa saja yang terjadi di usia remaja itu? Penyakit apa saja yang terjadi biasanya ya? Biasanya kan remaja kan sering pola hidup yang kurang sehat gitu ya. Makanya itu sering terjadi penyakit pernafasan antara lain kayak flu. Penyebarannya sangat cepat itu lewat bersihan atau droplet gitu. Yeah. Saya ingin menambahkan ya untuk penyakit saat ini yang sering terjadi pada remaja ya. Kalau di cuaca gini kan dingin, biasanya kan asma sering kali kan itu merupakan salah satu penyakit paru-paru juga. Asma merupakan penyakit yang penyempitan pada rongga paru-paru. Makanya itu para remaja sering kambuh kalau cuaca seperti ini. Kalau sering kasus yang ada di tempat saya kerja gitu biasanya. Oh ya Kak, sekarang kan lagi musim virus corona tuh. Bagaimana tanggapan Kakak tentang virus ini? Merupakan penyakit pernafasan juga ya.
penyerangannya lewat paru-paru gitu. Untuk manifestasi gejalanya ya kayak seperti batuk, gejala demam gitu. Untuk cara penularannya juga lewat droplet, makanya itu sebagian orang tuh harus nggak sebagian orang ya, harus pakai masker, cuci tangan terus menjaga kerumunan juga supaya tidak tertular. Sama jangan sering-sering pegang wajah pakai tangan yang kotor ya, harus cuci tangan pakai 6 langkah. Makasih Kak. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi kali ini pembahasan tentang penyakit kardiovaskular dan juga sistem pernafasan ini sangat menarik teman-teman. Tapi ada satu nih yang kurang tentang isu-isu apa saja yang terjadi di masyarakat ini saat terjadinya wabah ini. Ya Kak, untuk isu-isu yang terjadi nih Kak ya, saya izin bertanya untuk sebenarnya ada nggak sih penyakit corona itu? Kan di masyarakat ini banyak yang nggak percaya gitu loh soal penyakit corona ini ada atau tidak gitu. Dan di masyarakat juga banyak yang meremehkan tentang penyakit ini gitu. Jadi bagaimana pendapat dari Kakak? Iya, banyak sekali ya masyarakat yang kurang percaya atau yang atau biasanya yang di COVID kan gitu kan biasanya ya. Terus soalnya masyarakat bilang itu enggak keluarganya atau enggak kena dampak itu loh, makanya bilang seperti itu atau tidak merasakan kayak gejala beratnya. Makanya meremehkan orang-orang. Ya, jadi teman-teman ya di rumah ya, penyakit corona itu emang benar-benar ada. Menurut pendapat dari Kak Elirfa tadi, memang benar-benar ada. Terus bicara tentang cukup menarik nih teman-teman ya, bicara tentang di COVID kan. Nah, lalu untuk di COVID kan ini isu yang berkembang di masyarakat. Kalau misalkan kita punya penyakit terus dibawa di rumah sakit, nah itu pasti di COVID kan tuh. Nah, isu-isu yang berkembang di masyarakat lalu digoreng-goreng hingga menjadi booming seperti ini. Nah, kalau misalkan ada keluarga yang terkena penyakit terus dibawa ke rumah sakit, pasti di COVID kan tuh. Nah, itu benar apa enggak sih Kak? Ya kan salah ya itu ya. Soalnya kan sebelum di rumah sakit kan ada screening atau di swab. Nggak mungkin hasil swab itu membohongi, kan sudah ada hasilnya. Makanya nggak ada istilah di COVID kan itu. Meskipun batuk pilek kan ada ya, batuk pilek karena bakteri sama virus. Karena bakteri kan ada influenza, itu salah satu penyebab bakterinya. Terus yang virus kan karena COVID ini. Nanti kalau di swab hasilnya positif berarti salah satu faktornya karena virus tadi, virus corona. Ya, jadi gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan prosedur di rumah sakit itu orang yang masuk rumah sakit harus wajib di swab atau di screening ya Kak ya. Oke, jadi teman-teman yang di rumah kalau misalkan ada gejala tentang penyakitnya silakan diperiksakan saja di rumah sakit. Jangan takut untuk di COVID-kan ataupun dimanipulasi oleh pihak rumah sakit. Oke teman-teman. Oke, menuju ke isu-isu berikutnya. Kan ada nih Kak isu yang sempat berkembang nih. Kalau misalkan perokok itu susah terkena COVID, itu benar apa enggak sih Kak? Ya salah ya, soalnya setiap orang itu punya resiko semuanya. Soalnya kan punya juga kan nggak apa namanya, nggak ada istilah gitu loh ya. Semua orang punya resiko terkena COVID. Oke, jadi semua orang tuh punya resiko terkena COVID ya teman-teman ya. Jadi COVID itu tidak tebang pilih teman-teman. Entah orang itu sehat ataupun tidak, tahu-tahu besoknya dia tidak menjaga protokol kesehatan, dia terkena COVID. Jadi gimana sih Kak menjaga tips-tips kesehatan di tengah era gempuran corona yang sedang marak ini? Ya secara sederhananya itu harus 5M ya. Mencuci tangan dengan 6 langkah dengan baik. Terus menjaga kerumunan, terus menghindari makan bersama, jaga keramaian ya. Itu salah satu untuk menghindari virus itu supaya tidak tersebar. Oke, jadi gitu teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman mau terhindar dari COVID, teman-teman harus menjaga 5M. Apa aja 5M tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Elirfa, bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja sih Kak ya. Bincang-bincang kita di hari ini. Mungkin bisa disambung di episode berikutnya ya, tentang penyakit-penyakit dan juga isu-isu yang berkembang seputar penyakit di masyarakat. Oke, terima kasih teman-teman semuanya.
Kami dari kelompok 6 dan juga Kak Alirfa izin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Назад, черный каскад, вижу твой взгляд, стоит на гаях.